Baik di sini baik. Aduh, pegel. Udah minum belum, Mai? Nih, aku Ciko, kamu jangan kecapean ya. Kamu lah, kalau nggak mau ya udah, mau Kalau nggak? itu mending kamu taruh di kamar. Kelas enggak ini? Ya makanya mau nggak? Tuh, kamu kan suka banget kopi, makanya Devi bikinkan kopi. Bekas siapa nih kopi? Baru bikin buat Gumai. Yakin? Yakin, takut diracun? Campur racun ya? Enggak lah, ini tuh. Udah Devi bikinkan, mau nggak? Sini, Udah yuk. kamu Kita kenapa? berdua ditugasin sana di gazebo bersih-bersih. Mau dibawa nggak kopinya? Iya bawa. Ya udah. Capek. Gumai capek. Iyalah, badan pegel-pegel semua. Mau Devi pijitin? Devi kan pintar mijit juga. Bikin kopi Devi bisa mijit, bisa masak, bisa nyuci, bisa apalagi. Tuh. Tuh. Di tangan apa tali tambang nih? Tangan Gumai tuh. Coba pijit, kalau yang bisa mijit. Bisa lah. Kelas nggak nih? Ikhlas banget sih. Atau ada maunya nih? Nggak ada maunya. Emang mau apaan sih? Kamu Keymaster juga udah enggak, komandan juga enggak. Kenapa? Tumben-tumbenan. Nggak apa-apa sih, daripada beres-beres males banget. Mending mijitin Gumai. Tuh. Beres-beres. Tar aja beresnya. Ntar aku mau gulingan nih. Aduh. Jangan mentang-mentang semalam kalian berdua ya tidur. Kamu juga Mami Ciko. Kurang nggak berasa. Nggak berasa. Oh, ya udah. Kemarin waktu si Rian ngerjain kunci kamu, sebenarnya Devi mau ngomong sama kamu. Apa? Waktu si Rian kemarin ngerjain kunci, yang kunci kamu dilempar, sebenarnya aku tuh mau ngomong sama kamu. Sikap Devi pada Gumai tentu saja membuat penghuni lain merasa aneh, terutama Eku. Kalau gue beresin, Emang aku nggak lihat Devi lagi ngapain? Beres-beres, disuruh beres-beres. kenapa nggak ngomong dari kemarin? Kemarin. Sekarang mah udah telat. Alah, dari kemarin juga nggak ngomong-ngomong, yang ngadu malah si Rohma. Kalau Rohma nggak ngadu, siapa yang nyembunyiin kunci gua? Nggak bakal ketahuan. Komandan, tadi Kak Devi udah nyuruh balikan, tapi si Riannya nggak mau. Hah? Ngaku, balikin. Sorry, di sini nggak ada bukti sama sekali ya. Dia cuma dengar atau mungkin salah dengar, oke? Sekarang tanya aja sama Kak Devi. Tengah malam itu, Devi kan haus ke dapur. Terus Devi lihat di jendela itu kan tirainya masih kebuka tuh. Terus? Devi mau nutup tirai. Lihat si Rian lagi di luar ngelempar barang. Devi nggak tahu. Tuh tanya aja si Rian. Lempar barang apa? Ya mungkin yang dilempar kuncinya kali. Aku mau nanya, kamu tahu nggak yang kemarin masalah sepatunya Michiko? Tahu? Soalnya, ini aku curiga nih. Curiga sama temenmu, Eku, Rian, ya termasuk kamu lah. Kalian berkoalisi. Yang kamu tahu apa? Jujur ya, yang ngumpetin itu bukan aku, si Rian. Tapi Devi cuma disuruh ngambil sepatunya. Siapa? Si Rian. Yang ngumpetin? Iya, kalau Devi mah cuma disuruh ngambil. Ya, cukup satu saja. Ya? Biar gak ketahuan, kita buangnya di sini. Tinggal kotak sampahnya kita taruh di dapur nanti. Kamu tuh diperalat sama mereka. Kamu sadar nggak? Coba kamu pikir. Pikir, ya. Kamu itu diperalat sama Eku sama Rian. Kamu disuruh-suruh, kamu diperintah-perintah. Contohnya hal paling kecil tuh. Kamu disuruh ngambil sepatu di kamar cewek. Ya kan? Mereka nggak bisa masuk kamar cewek, kamu bisa. Disembunyiin. Mau mancing ribut.
apalagi sama aku, ya kan? Jangan mau. Apa kabar pemirsa setia GTV? Kembali lagi bersama saya Gracia Indri di episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Devi kembali mendekati Gumai. Perhatian yang diberikan Devi kepada seorang Gumai bisa dikatakan cukup istimewa. Lantas apakah benih-benih cinta Devi tumbuh kembali untuk Gumai? Atau ini hanya strategi semata agar tetap bertahan di rumah Serambi? Jadi hari ini saya dibuat kaget sama tingkahnya Devi. Terus saya sempat mikir, apa karena Nada udah nggak ada lagi, dia mau balik lagi deket sama saya. Tapi saya mikir lagi nih, saya tetap harus was-was. Apakah ini merupakan bagian dari strateginya Devi? Masing-masing orang di sini harus tetap was-was, termasuk saya. Lo kerja nggak? Dari mana lo? Eku tidak suka Devi mendekati Gumai. Akankah Devi menjelaskan niat sebenarnya mendekati Gumai pada Eku? Si Bulan tadi bilangnya gue suruh beresin di gazebo. Ya udah di gazebo aja. Beres-beres di sana, beres-beres. Beres-beres lah. Beresin apa lo di sana? Beresin apa? Ya, tadi ada tisu, gue singkirin, ada bantal berantakan, gue rapiin. Terus lo ngapain coba deket sama dia? Kenapa coba? Gue mau tanya lo, kenapa lo deket sama Dracula? Lo ngapain ngomong masalah koalisi? Lo ngapain coba? Udah. Lo nggak terima kasih sama gue. Selama ini gue udah kasih rencana sama lo. Gue udah berkoalisi sama lo. Gue udah baik sama lo. Kenapa tiba-tiba lo baik sama Dracula? Coba. Tadi kebetulan aja disuruh bersih-bersih di gazebo. Ya udah gua sama dia kan. Udah gitu ya kita malah ngobrol aja. Kita juga ngobrol cuma masalah ini kok. Yang di penghuni rumah terakhir siapa yang bakal jadi calon. 2M di sini kan bakal satu orang. Gua tanya satu sama lo. Lo suka sama Dracula? Enggak lah. Enggak lah, gue kan temen lu sama temennya Rian. Kalau sampai gue lihat lo jadian sama Dracula, lo nggak bakal gue anggap temen lagi sampai acara ini berakhir. Gue nggak bakal jadi teman lo lagi. Ingat, Mbak Devi, inget. Gue di sini mempertanyakan apa sih sebenarnya motifnya Mbak Devi ngedeketin si Gumai. Gue nggak tahu, mungkin Mbak Devi strateginya pengen ngedeketin Gumai, pengen mencuri strategi. Tapi gue di sini mikirnya Mbak Devi nggak cukup cerdas untuk membuat strategi. Cuman gue takutnya di sini aset gue sini kan Mbak Devi sama Rian, aset gue untuk membuat strategi gue ke depan lebih lancar lagi, lebih mulus lagi. Cuman di sini gue takutnya si Gumai manfaatin Devi buat memecah belah gue sama Mbak Devi. Tapi di sini gue harus lebih ngedeketin Mbak Devi lagi. Gue harus cari informasi sebenarnya motif Mbak Devi ngedeketin si Gumai itu seperti apa. Gue mau cerita ya. Apa cerita apa, Mai? Yang suka lo sebut belatung nangka. Gini, awal mula kan gue sama Devi emang dulu dari pertama masuk Serambi deket. Terus pas setelah lu kasih tugas buat bersih-bersih rumah, gue sama Devi kan lo suruh buat bersihin area luar, gazebo ya? Gazebo sama kolam renang. Tiba-tiba si Devi bawain gue kopi susu. Lo ngeliat nggak? Pantesan yang waktu tadi bukannya beres-beres malah diam di sana malah ngobrol. Ngeliat kan? Iya, waktu tadi kan waktu pas aku suruh beres-beres, tapi kalian malah ngobrol di sana kan tadi? Iya. Jadi maksud gue tuh gini ya. Anehnya obrolannya itu beda, Den. Kan kayak lo yang lihat kemarin-kemarin, gue sama Devi kan berapa kali sempat ada konflik. Iya. Setelah kita punya koalisi masing-masing. Iya. Nah, yang gue rasain mulai dari pagi tadi itu beda. Dia bilang sama gue, Den, katanya gini, Gumai kamu capek ya? Aku pijitin ya. Kalau lo inget tadi lo lihat, gue ngobrol sambil dipijitin. Iya, tadi juga waktu pas aku keluar, kata aku bukannya beres-beres tapi malah ngobrol sampai dipijit-pijit gitu. Nah, gue suruh dia pijitin badan gue kan, buat manfaatin. Si Devi berubah kayak gini nih, apakah karena si Nada kuncinya gue cabut, terus dia ngerasa nggak punya saingan dan dia pengen balik lagi ke gue, atau yang kedua, ini bagian dari strateginya Devi? Nah, justru itu yang ini merasa aneh nih, ganjal nih. Apa mungkin dia emang suka karena waktu pas kemarin kamu konflik akhirnya kamu baikan, atau mungkin ini salah satu strategi mereka tuh yang sama si Eku sama si Rian. Bisa jadi itu juga cuman buat manfaatin doang. Si Eku kan sama si Rian bisanya di belakang tuh ngomongin ke si Devi. Bisa aja si Devi dihasut sama mereka berdua.
Cuma gue juga mikir nih, lo dan yang lain semua penghuni juga tahu. Minggu pertama, minggu kedua dari awal kita di Serambi, Devi sama gue emang deket, ya kan? Emang nggak ada nggak ada konflik apapun segala macem. Hari pertama dan terus minggu kedua, emang gue sama Devi berdua terus deket. Iya. Sebelum Nada masuk di antara gue sama Devi. Semenjak ada Nada, Devi mulai menjauh kan? Nah itu dia. Dan gimana menurut lo kalau misalkan gue coba kasih kesempatan Ntar buat si Devi. Kasih kesempatan buat apa nih? Terus kalau misalkan Devi deket sama kita, berarti dia gabung sama kita gitu? Ya bukan berarti gabung, ini kan lebih urusan pribadi Den, urusan gua sama Devi. Oke, masalah urusan pribadi, tapi kamu juga harus ingat, dia itu koalisinya beda sama kita. Dia tuh punya koalisi lagi sama si Rian sama si Eku. Takutnya dia cuma manfaatin doang. Kan kita berkoalisi bertiga nih. Iya. Michiko, lo sama gua. Nah, urusan gua sama Devi artinya urusan pribadi, nggak gua bawa-bawa dalam koalisi kita. Terus satu lagi Den. Idih, tumben gak ngajak-ngajak. Ini ngomongin apaan sih? Ini geser dong. Serius amat dari tadi, kayaknya. Nggak ada sih, nggak ada Ngomongin apa? Ya ngomongin soal Ngobrol biasa doang. strategi koalisi. Kayaknya ada nyebut-nyebut Devi, kenapa lagi dia? Ini tadi pembahasan strategi kita ke depan gimana nih koalisi kita sama koalisinya mereka. Terus? Gitu. Ya itu, sejauh itu baru ngobrol ini sama si Dendi. Jangan-jangan Kak Gumai udah mulai nih. Mulai Udah apa? mulai ngerasa kayaknya Devi ada sesuatu yang beda. Masuk kembali ke pikirannya Kak Gumai. Karena cuma secangkir kopi karena dipijitin tadi. Atau gimana? Enggak, gini aja mungkin aja emang beneran si Devi niat baik sama Gumai gitu tadi. Bukannya maksud ada yang lain. Tapi kok gue ngerasa di sini kayak mulai pada cuek, nggak kayak awal-awal, apalagi Kak Gumai. Terus ditambah kayaknya makin intens juga sama Devi ya. Cuman ngingetin sih Kak Gumai hati-hati aja. Koalisi kita ya tetap bertiga. Kalau lo bilang lo ngerasa ada sesuatu yang aneh, kalau gua ngerasa nggak ada yang aneh. Kan gua dari awal sama Devi emang udah deket. Sekarang kalau misalkan Devi ngedeketin gua atau gua sama Devi deket lagi, gua rasa urusan pribadi nggak ada campur paut dong. Bisa juga karena adanya si Devi itu bisa nguntungin juga buat koalisi kita tuh. Apa yang bisa dimanfaatin dari dia apa gitu loh? Ya kayak misalkan dia harus dia tuh kan dekatnya sama koalisi lawan kita kan. Bisa tuh curi-curi strategi mereka lewat Devi. Devi kalau dia sekarang berusaha ngedeketin gua, ya memang pertama nggak ada salahnya. Gua welcome aja silakan. Cuma Dendi bilang tadi kalau misalkan kita bisa curi strategi mereka itu baru benar tuh. Bodoh amat mau masalah pribadi mau apapun, kalau misal Devi bisa kecampur sama kita atau masuk ke koalisi kita, udah terserah. Tapi kan Ciko bisa Terserah, gue nggak mau.